Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Tim nasional Indonesia U19 sukses mengalahkan Malaysia U19 dengan skor 1-0 dalam laga semifinal ASEAN U19 Boys Championship di Gelora Bung Tomo, Surabaya Sabtu malam. Muhammad Alvarez Buffon sukses menjadi penentu kemenangan Garuda Muda lewat golnya yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Malaysia di menit 78. Dengan kemenangan ini timnas U19 asuhan Indra Syafri pun lolos ke final untuk menantang Thailand pada Senin malam. Laga uji coba pramusim juara Serie A Inter Milan menghadapi Las Palmas berakhir dengan kemenangan Nerazzurri 3 gol tanpa balas. Striker anyar Inter, Mehdi Taremi, sukses menggondol 2 gol di menit 11 dan 37. Sedangkan gol ketiga dicetak oleh tendangan chip cantik dari Federico Di Marco menit 85. Di Amerika, tur pramusim The Blues Chelsea yang menghadapi Celtic harus berakhir dengan kemenangan Celtic 1-4. Satu-satunya Chelsea dicetak oleh penalti Christian Kunku di menit 89 setelah 4 gol Celtic bersarang dengan mudah di gawang Robert Sanchez. Laga lain tur pramusim digelar di Yankee Stadium mempertemukan Manchester City, yang harus takluk dari AC Milan dengan skor 2-3 pada Minggu pagi waktu Indonesia. Erling Haaland membuka skor di menit 19 sebelum akhirnya Milan berbalik unggul lewat brace dari Lorenzo Colombo menit 30 dan 34. Di babak kedua City sukses menyamakan kedudukan di menit 56 lewat sundulan James McCarthy sebelum Milan kembali unggul di menit 78 melalui Marco Nasti. Milan pun menang 3-2. Di partai lain, Arsenal sukses mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 pada laga uji coba pramusim di Amerika Serikat. Setan Merah sukses membuka skor lebih dahulu lewat aksi individu Rasmus Højlund di menit 10 sebelum akhirnya Gabriel Jesus berhasil menyamakan skor di menit 26. Dan, di akhir laga, Gabriel Martinelli membalikkan keadaan dengan golnya di menit 81. Arsenal pun menang 2-1. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi akan meninggalkan Sampdoria untuk bergabung dengan klub promosi Serie A yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Como. Diketahui sebelumnya bahwa Emil Audero musim lalu bermain untuk raksasa Italia Inter Milan dalam masa peminjaman. Di musim panas ini, kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat itu kembali ke klub asalnya, Sampdoria. Dan laporan terbaru menyebutkan, bahwa Como siap menebusnya untuk masuk ke dalam proyek yang sedang dibangun oleh Fabregas. Beberapa waktu lalu nama-nama beken sukses direkrut oleh Como antara lain, Andrea Belotti, Rafael Varane, Alberto Moreno, hingga Pepe Reina. Dengan batalnya perekrutan kiper Olimpik Marseille Paul Lopez, maka besar kemungkinan bahwa transfer Emil Audero ke Como bakal terrealisasi. Bologna telah mengidentifikasi Mats Hummels sebagai salah satu pengganti ideal untuk Riccardo Calafiori, yang bergabung dengan Arsenal. Laporan itu mengklaim bahwa Bologna telah menawarkan Hummels kesepakatan senilai 2 juta euro per tahun plus bonus. Tetapi bek tengah asal Jerman itu menuntut gaji sebesar 3 juta euro per tahun. Pembicaraan antara kedua pihak masih berlangsung dan menurut Gazzetta dan Corriere dello Sport, Bologna tetap yakin dapat merekrut pemain berusia 35 tahun itu musim panas ini. Juventus akan segera mengirimkan proposal penawaran pertama mereka kepada UGC Nice untuk merekrut Jean-Claire Todibo dengan skema peminjaman diiringi kewajiban penebusan permanen di akhir musim. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, selain Juve, West Ham United sebenarnya juga menginginkan bek asal Perancis tersebut. Namun, proposal senilai 35 juta euro yang dikirimkan The Hammers telah ditolak oleh Nice. Pembicaraan masih berlanjut karena sang pemain telah menyetujui kepindahannya ke Juve. Di samping itu, Bianconeri juga sudah mencapai kesepakatan kontrak 5 tahun hingga Juni 2029 dengan sang pemain.
Fiorentina sedang melakukan negosiasi intensif kepada Chelsea untuk Cesare Casadei. Gelandang Italia berusia 21 tahun itu tidak masuk dalam skuad Enzo Maresca untuk tur pramusim di Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa ia tidak memiliki peran dalam proyek tersebut. Fiorentina muncul sebagai pelamar paling serius di Serie A untuk Casadei setelah ia menunjukkan performa positif selama 6 bulan masa pinjamannya di Leicester City musim lalu. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, tim London tersebut menginginkan sekitar 15 juta euro sementara La Viola menginginkan kesepakatan pinjaman dengan opsi penebusan permanen. Setelah gagal mendatangkan Lenioro yang juga menjadi salah satu bek incarannya, Liverpool kini dilaporkan sedang mempelajari situasi transfer bek Juventus, Gleison Bremer. Pemain berusia 27 tahun ini adalah bagian penting dari lini belakang Juventus selama 2023-24, menjadi starter dalam 36 pertandingan Serie A dan memberikan 2 gol untuk si Nyonya tua. Menurut Football Insider, Bianconeri telah menetapkan harga sebesar 50 juta pound untuk melepas bek tengah asal Brasil itu karena kontrak Bremer sendiri masih terlampau panjang hingga 2028. Bek Manchester United Aaron Wan-Bissaka telah menolak tawaran dari West Ham dan mendorong kepindahan ke Inter, menurut The Athletic. West Ham hampir merekrut Noussair Mazraoui dari Bayern Munich tetapi kesepakatan tersebut pun batal karena tidak tercapainya kesepakatan dengan sang pemain. Mengetahui hal itu, manajemen West Ham pun beralih mengincar Aaron Wan-Bissaka. Namun, bintang Manchester United itu memiliki preferensi yang jelas dan ia ingin bergabung dengan juara Serie A Inter Milan. Bek kanan berusia 26 tahun itu pun dikabarkan juga siap bergabung dengan Nerazzurri tahun depan saat ia berstatus bebas transfer. Tak ingin pemainnya lepas begitu saja, Manchester United pun akhirnya melihat opsi lain untuk melakukan pertukaran antara Wan-Bissaka dengan Denzel Dumfries. Karena diketahui sebelumnya, bahwa Inter sangat mengapresiasi Aaron Wan-Bissaka. Dan Man United sedang membutuhkan tambahan di bek kanan namun harus melakukan penjualan Wan-Bissaka terlebih dahulu. Belum ada kelanjutan proses dalam ide pertukaran ini, begitu pula dengan kabar Noussair Mazraoui yang menjadi opsi setan merah setelah ia menolak tawaran dari West Ham United. Semua masih tergantung pada penjualan Wan-Bissaka terlebih dahulu. Bek kanan lain yang akan menjadi pertimbangan Man United adalah nama Van der Son dari AS Monaco. Namun kembali lagi, The Red Devil harus menjual Wan-Bissaka terlebih dahulu untuk menambah pemain baru di posisi bek kanan. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, Manchester United akan mempertimbangkan untuk mengontrak Van der Son. Namun kabarnya, ia masih dianggap terlalu mahal saat ini karena kontraknya bersama Monaco masih menyisakan 4 tahun. Van der Son sendiri telah tampil 84 kali di semua kompetisi untuk Monaco sejauh ini, mencetak 6 gol dan menciptakan 9 assist. Setelah tidak ada kelanjutan tahap negosiasi Chelsea dengan John Duran, kini West Ham United baru saja melakukan pendekatan untuk merekrut striker asal Kolombia itu. Menurut The Independent, West Ham sebelumnya telah mengirimkan tawaran yang dilaporkan sebesar 32 juta pound plus menyertakan Louis Orford untuk striker berusia 20 tahun tersebut. Namun, Villa menolak tawaran tersebut dan West Ham United kemungkinan akan kembali untuk mendekati angka yang ditetapkan Aston Villa sebesar 40 juta pound. Selain nama Mikel Merino, Arsenal kini dikabarkan juga tengah melakukan pembicaraan dengan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan gelandang Spanyol Fabian Ruiz. Menurut jurnalis Duncan Castells, Arsenal telah memulai kontak dengan PSG terkait Fabian Ruiz. Pemain internasional Spanyol itu kesulitan mendapatkan tempat utama di PSG di bawah asuhan Luis Enrique. PSG dilaporkan juga terbuka untuk menjual gelandang berusia 28 tahun itu, yang bernilai sekitar 35 juta euro.
Sementara The Gunners, dikabarkan tengah mempertimbangkan kesepakatan pinjaman dengan kewajiban penebusan permanen di akhir musim. Olympique Marseille kini sudah semakin dekat untuk merekrut Valentin Carboni yang telah kembali ke Inter Milan usai menjalani 1 tahun masa pinjaman di AC Monza. Pemain depan berusia 19 tahun itu merupakan bagian dari skuad Argentina yang memenangkan Copa America lalu. Sport Mediaset juga merinci bagaimana Marseille asuhan Roberto De Zerbi itu terus menekan untuk mendapatkan Carboni. Dilansir dari pakar transfer Fabrizio Romano, raksasa Prancis itu telah menjalin kesepakatan dengan Inter Milan untuk memboyong Carboni dalam masa peminjaman 1 tahun dengan opsi penebusan permanen sebesar 36 juta euro. Dalam kesepakatan tersebut juga disertai opsi pembelian kembali untuk Inter Milan sebesar 40 juta euro. Paris Saint-Germain dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan Joao Neves dari Benfica. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa PSG telah mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro dan akan menyertakan Renato Sanchez untuk bisa memboyong gelandang asal Portugal berusia 19 tahun tersebut. Sebelumnya, PSG juga telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Neves untuk kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2029 beserta gaji 5 juta euro. Kini beberapa detail akan segera diselesaikan oleh PSG dan Benfica untuk merealisasikan transfer ini. Barcelona dikabarkan tetap mempertimbangkan untuk merekrut Dani Olmo jika mereka telah merampungkan transfer Nico Williams. Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano. Dalam laporan terbarunya, bahwa tim Katalan itu sedang fokus untuk segera menyelesaikan transfer Nico Williams yang salah satunya mengenai persetujuan Federasi Spanyol terkait dengan Financial Fair Play Regulation. Diketahui bahwa klausul pelepasan sebesar 60 juta euro dalam kontrak pemain berusia 26 tahun itu dengan RB Leipzig sudah hangus, namun, Di Rotenbullen bersedia bernegosiasi kepada siapapun yang menginginkan Olmo di kisaran harga yang sama termasuk Barca. Ditambah, sang pemain sendiri disinyalir bersedia untuk pindah ke Catalunya menurut laporan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.